Bukan misalnya melalui elit-elit partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini kita akan membahas tentang politikus paling bodoh, paling blow on di PDIP. Saya sampai tersenyum saja, bro. Rupanya dia ini pengen tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan rakyat. Kemudian keluar, kemudian dibentuklah opini, masuk survei tokoh-tokoh, seakan-akan Ganjar lah yang paling cocok dengan kita. Meskipun dibentuk opini atau misalkan juga membentuk relawan, kalau tidak punya rekam jejak yang baik, tidak punya otak, akhlak, dan mental yang baik, nggak akan mungkin, bro, bisa terpilih dan menjadi pilihan rakyat. Rakyat Indonesia nggak bodoh. Di era jejak digital ini, rakyat Indonesia semakin pintar. Ganjar terpilih dan dipilih oleh rakyat dengan sendirinya. Karena cuma dia satu-satunya orang yang punya kemiripan kerja seperti Jokowi, otak, akhlak, dan mentalnya seperti Jokowi. Yang lain lewat, bro. Kurang apa Puan Maharani? Membentuk opini, membentuk relawan. Tetapi tetap saja elektabilitasnya di bawah 1%. Belum teruji. Saya baru dari Vietnam, bahkan saya mendampingi atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan PON ini? Jateng, Pak Boni. Tidak ada kepeduliannya sama olahraga. Ganjar. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal Bang tahu, waktu Ganjar, nggak takut lagi. Waktu Ganjar ke Papua, lihat PON, diteriakin orang presiden-presiden, competition. Dia nggak ke tempat atlet Jateng. Kan harusnya terakhir datang Jateng. Itu saya baru dapat 2 minggu lalu waktu ketemu sama Koni Jateng. Nah, belum lagi. Masa sih Ganjar gak bertemu atlet Jateng di PON Papua? Terus dia ke sana mau apa? Kalau bukan bertemu atlet Jateng, aduh, pengen menjatuhkan Ganjar Pranowo, menaikkan elektabilitas Puan Maharani, gitu-gitu amat. Gak akan bisa, bro. Orang yang menjahati orang lain tidak akan pernah bisa jadi apapun di negara ini. Karena Allah sudah mengatakan, ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Jadi kalau kita lihat, nah, saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat, Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan. Saya bisa saja membongkar kesalahan si Puan, kebobrokan PDIP, kebobrokan Megawati, gampang saya. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau mau diungkap gampang. Tunggu aja tanggal mainnya. Sekarang kita fokus aja ke yang ini dulu. Masalah Rob. Rob itu bukan banjir, bro. Rob itu karena kenaikan permukaan laut. Jakarta juga mengalami rob. Semua daerah mengalami rob. Susah, bro, untuk ditanggulangi. Dan dalam memimpin suatu daerah itu ada program prioritas yang diprioritaskan. Ya kalau kita berbicara masalah rob, ya mungkin karena dana Jawa Tengah yang kecil, ya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ganjar lebih melaksanakan program-program prioritas. Jadi jangan khawatir Mas Rob.
Ntar kalau udah jadi presiden, insya Allah diperbaiki. Yang kedua, masalah kemiskinan. Kemarin saya sudah membandingkan. Mana yang lebih miskin, apakah DKI atau Jawa Tengah? Dengan APBD 80 triliun dan APBD Jawa Tengah cuma 24 triliun. Lalu dengan luas wilayah DKI yang sangat kecil, sementara luas Jawa Tengah yang sangat luas, lalu dengan jumlah penduduk DKI yang sangat banyak, 2 kali lipat sampai 3 kali lipat lah, lebih banyak dari Jawa Tengah. Dan saya sudah bisa buktikan dengan rasio kemiskinan, ternyata DKI Jakarta lah sesungguhnya daerah yang lebih miskin daripada Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah dikatakan miskin. Rasio kemiskinan itu nggak bisa dibantah. Survei sah-sah saja, tapi kan kita punya hitungan khusus, ada rasio kemiskinan. Kita bagi aja APBD-nya per orang. Ternyata Jawa Tengah lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kenapa PDIP nggak berani serang si Anies? Bahkan si Anies itu kerjanya lebih buruk, sangat buruk, lebih busuk daripada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu bagus. Aneh bin ajaib. Kalau nggak bagus nggak akan terpilih, nggak akan menjadi top survei selama bertahun-tahun. Catat, selama bertahun-tahun. Artinya apa? Ya rakyat memantau terus kinerja dari Ganjar Pranowo ini. Dan hasilnya memuaskan. Bisa terlihat di mana dia menjadi top survei dalam berbagai lembaga survei. Yang mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi, dilupain. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Tahunya framing yang dibuat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini, sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 236 miliar. Nanti kalau rapat dengan jaksa agung, saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya? Dan itu yang periksa Kejagung, bukan Kejati Jateng. Langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang Loh, sejak kapan bro? Masalah korupsi menjadi urusan gubernur? Ya korupsi itu urusan Kejaksaan Agung dong. Ini aneh bro. Semakin lama politisi PDIP ini semakin ngaco. harus lihat. Soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan Oh, calon pemimpinnya si Anies dan Puan gitu. Lihat rekam jejak si Anies bro. Naik dengan cara-cara yang jahat, jual ayat, jual mayat. Politik identitas. Ketika kerja Anda tahu sendiri, banyak yang lebih banyak yang markup. Kerjaannya pasang bongkar. Dugaan korupsinya ratusan miliar berkali-kali bro. Bahkan triliunan mungkin. Apa hebatnya si Anies? Kenapa PDIP memilih si Anies jadi calon presiden? Apakah PDIP sudah tidak waras? Mungkin tidak waras. Lalu sekarang apa kerjanya Puan? Sampai sekarang saya tunggu berani nggak membuat undang-undang korupsi di mana para koruptor dihukum mati. Bahkan pemerintah mengajukan pemiskinan para koruptor malah ditolak oleh DPR. Apa kerjanya Puan? Nggak ada. Yang kayak gini, calon wakil presiden dari PDIP. Hello. Rakyat sudah tahu kok bro. Siapa Anies, siapa Puan. Makanya elektabilitasnya semakin menurun dan jatuh. Rakyat nggak bodoh bro. Bisa membedakan mana bubur ayam, mana tai ayam. Bubur ayam pasti dipilih. Tai ayam pasti nggak akan dipilih. Itu aja kok repot. era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era Ya, digital. sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari Gampang. Nanti saya akan cek lapangan bro. Apa saja prestasi Ganjar Pranowo. Saya akan cek. Tunggu saja tanggal mainnya. Karena kemarin saya masih menghargai Ganjar Pranowo. Masih menghargai. Dan kita lagi menunggu PDIP untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Nah sekarang kan udah jelas kan. PDIP ingin mencalonkan Anies Puan. Oke. Kita akan ungkapkan prestasi Ganjar Pranowo apa saja. mana? Kenapa?
Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu sudah pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup, Pak. Waduh, blow on banget, bro. Relawan duitnya dari mana? Dari mana duitnya relawan? Relawan duitnya dari mana? Ini manusia pintar tapi goblok. Tahu nggak arti relawan apa? Wan itu orang. Rela itu sama dengan ikhlas. Jadi relawan orang yang ikhlas mengorbankan segala sesuatunya demi seorang yang didukungnya. Duitnya ya dari relawan sendiri. Kami berkumpul bersama-sama. Mengorbankan pikiran, tenaga, harta, kuota. Ingin mendukung seorang calon presiden yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang rakyat punya. Standarnya kan jelas, Jokowi. Apakah Anies mirip Jokowi? Oh, jauh. Apakah Puan mirip Jokowi? Jauh. Apakah Prabowo mirip Jokowi? Jauh. Jauh. Siapa yang paling mirip dengan Jokowi? Ganjar Pranowo. Dan Jokowi pun sudah menunjuk Ganjar Pranowo. Terus gue harus bilang, wow. Pak, Siapa bilang gak cukup? nah udahlah, saya Ya, ini Anda dari, selalu begini, ini bukan saya ini politisi sebentar, selalu berasumsi bahwa Pak. semua gerakan politik itu Politisi ini yang konkret sudah bertaruh. Ini Pak Iya. Arya sudah bertaruh. Jadi Iya. caleg. Mohon maaf Pak, sejak pemilu suara terbanyak ya diputuskan Pak Mahfud 3 bulan menjelang pileg, kami harus membuat relawan. Tim sukses tidak bisa hanya struktur partai. Silakan tanya Pak Arya ini yang pernah menjadi. Jadi intinya jadi struktur partai ini merasa iri dengan para relawan. Kenapa iri? Karena para relawan kerjanya lebih bombastis, jauh bombastis daripada struktur partai. Ya, mungkin sudah waktunya partai-partai dibubarkan lah. Memang gak ada gunanya. pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, dan juga Pak. masa depan pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, dan bukan, juga Pak. masa depan pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, dan bukan, juga Pak. masa depan PDIP ini pengen mencoba, bro, melawan kekuatan rakyat Indonesia. Pengen mencoba bagaimana dahsyatnya perlawanan para relawan. Kalian itu cuma pengemis demokrasi, bro. Kalian itu cuma pengemis suara, pengemis pemilu, pengemis pilpres. Saya katakan pengemis. Kenapa pengemis? Karena tanpa suara rakyat, kalian tidak akan jadi apa-apa. Karena kalian bukan apa-apa. Coba nanti, kalau di pemilu 2024, pilpres 2024, rakyat tidak mau milih, tidak mau datang ke TPS, mau bagaimana? Kalian tidak diberikan mandat oleh rakyat. Kalian tidak diberikan suara oleh rakyat. Karena rakyat menganggap kalian sampah, ya sudah. Sampah, buanglah ke tempat sampah. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya rakyat yang merupakan bos di negara ini. Bukan kalian. Elit partai. Yang merasa bos di negeri ini. Padahal kalian tak ubahnya seperti pengemis di negeri ini. Sudah saatnya orang-orang jahat seperti kalian tidak mendapatkan mandat dari rakyat. Ingat, suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat hanya akan memberikan suaranya kepada wakil-wakil Tuhan. Bukan wakil-wakil setan, bukan wakil-wakil iblis. Yang kelakuannya cuma merampok uang rakyat untuk perut mereka sendiri. Sudah saatnya rakyat memilih wakil Tuhan. Yang akan melakukan segala sesuatunya, melaksanakan pemerintahan ini sesuai keinginan, tuntunan, dan tuntutan Tuhan. Sehingga kebaikannya bisa dirasakan oleh rakyat sendiri. Saya kira rakyat kuat tapi pasti akan bersatu. Jangan pernah anggap remeh kekuatan rakyat. Agresi militer 1 bisa menang karena rakyat yang berkorban. Agresi militer 2 bisa menang karena rakyat yang berkorban. Bahkan Indonesia bisa merdeka. Indonesia bisa merdeka, bisa memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Itu karena rakyat yang menculik Soekarno dan Hatta. Kalau rakyat nggak cerdas, nggak akan merdeka Indonesia. Catat baik-baik.
Hei para pejabat, para elit yang ada di Indonesia, kalian bukan apa-apa kalau tanpa kekuatan rakyat. Kalian bukan apa-apa kalau tanpa suara rakyat. Jangan pernah melawan rakyat atau kalian hancur lebur. Coba saya tantang buat PDIP. Deklarasikan Anies dan Puan sekarang. Dan lihat hasilnya 2024. Jangan salahkan rakyat kalau kalian tidak punya suara sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.